Mbak Siska kok nggak ada suaranya ya? Mbak Siska, suaranya kok nggak ada? Halo? Suaranya belum masuk. Iya, ya. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari awal tadi belum masuk suaranya? Waalaikumsalam. Belum. Belum, Mbak, belum Oh masuk. iya ya, Mbak. oke. Iya. Oke, maaf ya, iya ya. Iya, Mbak. Oke. Tidak perlu diulang ya, tadi pagi sudah. Sekarang Iya, kita langsung saja praktek. Kalau Bapak Ibu bisa menghadap langsung ke laptop, menghadap laptop bisa langsung praktek juga bersama saya. Nanti kalau misalnya saya terlalu cepat, boleh minta diulang lagi. Oke? Ya. Oke. Oke, kita mulai dari membuat kelas dulu ya. Kita membuat kelas itu lewatnya tim saja langsung. Bentar. Kita keluar dari tim kita dulu. Setelah itu, sebentar ini mengganggu. Kita join or create team. Tadi sudah sampai sini sudah ibu-ibu sudah ada yang bisa. Di sini kita banyak sekali yang sudah membuat, ada Mas Koiruli, ada Pak Romaton dan lain-lain. Ini yang sudah membuat dan memasukkan saya sebagai timnya atau anggota di timnya. Nah, yang Bapak Ibu belum buat bisa ikut dengan tutorial ini.
Membuatnya dari sini. Kemudian create team. Pilih kelas. Nama kelasnya. Misalnya kelas kelas 5. Misalnya seperti itu. Next. Deskripsinya dilewati saja, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu hanya formalitas. Kemudian next. Nah, masukkan siswa yang ada di grup ini saja. Misalnya Mas Fairuli, atau bisa ditambahkan lagi Dek Firda Yusrika. Bisa juga tambah Mas Teguh. Nah, 3 ini saja cukup, nanti bisa ditambahkan ketika kelas itu sudah jadi. Itu. Kalau teacher itu misalnya mau masukkan siapa dari sini yang ingin jenengan masukkan sebagai guru kolaborasi. Misalnya Mas Abbas. Itu. Nah, ditambahkan. Oke, udah masuk semua. Sekarang close. Berarti mereka sudah masuk ke kelas kita. Nah, kalau pengen nambahi apa itu siswa, jenengan bisa dengan add member. Ya, bisa add member. Kalau mau ganti nama kelas bisa pakai manage team. Itu. Mau nambah bagian di kelas itu, kalau di kelas kan biasanya kita ada yang namanya pojok kelas, ada yang namanya majalah dinding dan lain-lain, ada ruang untuk menumpuk tugas atau bukuan atau buku PR, itu kan ada mejanya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa dengan add channel ini, misalnya ruang materi gitu. Ruang materi. Nah, di sini. Jadi setiap bagian ini mempunyai menunya sendiri-sendiri dan hampir sama. Ketika membahas ruang materi ini, siswa bisa mengomentari pos-pos yang disampaikan guru. Atau siswa juga bisa ikut memberikan masukan di situ juga. Atau ikut ngepost di situ, ngepost apa. Tapi juga bisa guru itu menyeting agar itu hanya berlaku atau yang hanya bisa ngepost itu hanya guru saja, siswa hanya bisa mengomentari. Itu juga ada nanti untuk settingnya, itu adalah pengelolaan dari kelas. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, jenengan screenshot. Cara screenshot sudah jelas, nggih? Print screen itu ada di sebelah delete. Itu tadi ada ibu-ibu yang tanya, ada bapak ibu yang tanya, ya di print screen saja di sebelah tombol delete di keyboard jenengan di atas, itu di print screen, kemudian buka Paint-nya di sini. Ketik saja Paint gitu. Nanti akan muncul, nah simbolnya seperti ini, diklik, nanti akan muncul kosong seperti ini, jenengan Ctrl V gitu saja, file save, beri nama, misalnya tugas 1, seperti itu, save. Nah, nanti kalau jenengan mau mengumpulkan tugas di kantong tugas, itu sudah lebih mudah dicari. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita kembali ke sini nggih. Sudah jadi, kemudian jenengan mulai untuk ngepost materi. Tadi saya sudah bilang, jenengan buat di PowerPoint online, buat di sini. Bentar. Nah, ini ada PowerPoint online. Jenengan buat di sini. Itu nanti jenengan post hasilnya di sini. Caranya ngepost. Cara ngepost, ambil dari sini, upload dari My Computer, langsung di post saja begitu.
bisa muncul di sini. Nah, itu ketika sudah muncul di sini, jangan print screen lagi. Jangan print screen lagi. Oke, sampai situ saja untuk tugas yang bisa diambil dari sini, dari kelas. Kemudian kalau membuat meeting, kalau mau buat meeting, caranya mudah. Kita masuknya ke kalender, okay? Diingat-ingat masuknya ke kalender. Pilih tanggalnya, misalnya tanggal kita mau meeting tanggal 10. Kita mau meeting tanggal 10. Oke, tanggal 10 seperti ini. New meeting. Kita new meeting, misalnya meeting daring percobaan. Itu contoh saja, nggih. Meeting daring percobaan. Nah, yang mau ikutan meeting siapa saja kira-kira? Ya, teman-teman kita saja yang satu kelas ini. Ini hanya untuk biar terisi saja. Nanti bisa jenengan share linknya ke grup biar ikutan. Atau janjian dulu lewat Kaizala Japri juga bisa. Misalnya Pak Wasi. Ini kita mau undang lagi misalnya Bu siapa ya dari grup ini, Jateng 13 ada Mas Adin atau Mbak dan lain-lain. Ini hanya formalitas saja, yang penting terisi dulu. Nah, kemudian ini tanggalnya kita bisa ganti sesuai tanggal yang kita bikin tadi, tanggal 10 misalnya. Nah, ini jam 8.30 PM. Kalau tidak salah ini jam setengah 9 maksudnya. Nah, ini kita mau mengadakan meeting itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ini bisa kita setting sendiri. Kalau PM itu sepertinya setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau tidak salah, pengetahuan saya seperti itu. Kalau AM berarti jam 12 malam sampai maksudnya jam 12 dini hari sampai 12 siang. Atau kalau jenengan tidak pengen repot atau salah jam, kita bisa klik all day. Seperti tadi, room ini kita pakai seharian. Jadi jenengan tadi bisa akses room ini sampai seharian. Makanya ketika saya keluar, jenengan masih ada di dalam, belum waktunya belum habis. Jadi nanti sampai jam 12 malam room ini bisa dipakai karena all day. Oke, gitu aja yang perlu diisi dari sini. Kemudian kita turun sini. Nah, kemudian send, jadi sudah terisi seperti itu saja, tidak perlu banyak-banyak yang perlu diisi. Atau nanti mau mencoba mengisi yang di sini, bagaimana meeting itu akan dibahas nanti, jangan bisa di sini. Kemudian kita send dulu, send dulu. Kita masuk lagi ke rencana meeting di kalender tadi. Nah, nanti kita turun paling bawah di sini, turun paling bawah. Nah, di sini di bawah kolom ini ada yang nyingsep di sini. Ngumpet di sini, ini kita copy. Nah, copy link address. Copy link address ini di copy. Nah, ini nanti jadi link meeting. Tadi saya salah di sini. Meeting optionnya saya copy. Waktu awal pagi tadi saya salah mengopi yang ini ya. Jadi yang keluar adalah meeting option. Bapak Ibu kalau yang tadi pagi sudah masuk pasti tampilannya adalah meeting option. Karena saya kurang ke sini. Ya, begini saja ternyata sangat berpengaruh. Kemudian ke
SID untuk persingkat linknya. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, kita persingkat link pakai SID saja yang lebih mudah diakses. Pakainya masuk dengan Google. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita masukkan dengan Ctrl V, Ctrl V. Terus ganti sesuai keinginan kita. Tadi apa? Pertemuan coba seperti itu misalnya salin. Bagikan ke teman. Bagikan ke teman bisa lewat, ini kan tadi sudah disalin. Sampai sini, ini berarti meetingnya nanti tanggal 10 all day itu bisa digunakan untuk jenengan rapat. Seperti itu saja. Nah, untuk rapatnya nanti kita masuk ke tampilan meeting kita lagi ya. Nah, ketika di sini karena saya ini kan tampilannya tampilan screen ya. Bentar. Nah, nanti ada yang seperti ini. Nah, ini perlu jenengan screenshot. Ada nama saya tampil di situ, harus ada nama trainer. Nah, nanti jenengan screenshot. Di screenshot saja seperti tadi. Ya. Ketika jenengan presentasi ada nama inisial jenengan atau ada bahan presentasi jenengan yang sudah di ini, jenengan harus sharing dulu ya, sharing PPT jenengan, kemudian baru nanti di screenshot yang di situ ada muncul nama saya dan minimal 4 orang yang ikut gabung di sini, seperti itu. Nah, ini yang tadi tidak tampil di meeting kita yang pertama tadi, attendance list-nya ini tidak muncul. Muncul maksudnya di download bisa, tapi saya buka kosong. Nah, seperti itu. Kalau ini kita coba buka. Berarti ini sudah terisi semua. Jadi nggak kosong, maksudnya seperti itu. Oke. Untuk jaga-jaga Bapak Ibu silahkan membuat daftar hadir untuk meeting Bapak Ibu, untuk meeting tugas Bapak Ibu saja, untuk jaga-jaga jika attendance list-nya itu nggak jalan gitu, atau nanti ketika di download kosong. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ulang-ulang lagi untuk membuat meeting. Gonjagani misalnya itu tidak terrekap seperti itu. Oke, begini saja. Dari tugas 1 sampai 6 bisa Bapak Ibu kerjakan lewat tutorial yang saya berikan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dari tadi Bu Siti Rohmatun sepertinya ingin bertanya, mengangkat tangan. Silahkan Bu Siti Rohmatun menghidupkan mikrofonnya dengan memencet tombol unmute. Halo? 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 Ya Pak Santoso, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Saya kurang jelas. Di bagian mana Pak? Ya. Saya kurang jelas ketika mengunggah screenshot itu, Bu. Itu di mana ya? Itu nanti di kantong tugasnya, di kantong tugas jenengan buka di generalnya,
general class-nya. Di general, kemudian di assignment, di draft. Kalau tampilan yang jenengan, saya belum tahu ya tampilan di peserta itu seperti apa, tapi jenengan dibuka di assignment. Oh iya. Coba nanti di assignment itu nanti dibuka, diisi satu persatu saja agar tugas satu sudah selesai sampai di situ. Oh iya. Ya, makasih Bu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Nggih, Pak Bu Siti Rohmatun, monggo Bu. Nggih, assalamualaikum. Maksudnya, assalamualaikum. Nggih. Maksudnya redeem kode itu apa, Mbak? Masuknya gimana? Oh, redeem kode. Nanti saya jelaskan di materi paling akhir nggih, Bu nggih. Setelah ini nanti saya jelaskan lagi tentang redeem code itu tadi. Oke, ada pertanyaan lagi tentang tim? Mboten enten nggih, kita lanjut saja ke form sekarang. Oke, ke form. Kalau form tadi sudah saya jelaskan nggih bahwa ya, kalau form kita bukanya ke form saja. Tinggal buka fasilitas formnya. Sini mau membuat new form atau quiz. Kalau new form itu angket saja. Kalau quiz itu untuk soal-soal yang dikerjakan oleh siswa. Kalau new form gampang saja. Misalnya form pendaftaran PPDB seperti tugas ya. Isilah form di bawah ini dengan keterangan yang sesuai. Teks nama siswa seperti itu. Nah, ini jangan lupa geser ke tombol required, artinya harus diisi ya Bapak Ibu. Kemudian lagi misalnya alamat siswa, jenis kelamin atau jenis kelamin. Kalau jenis kelamin berarti bisa pilih laki-laki atau perempuan, kita bisa pakai yang choice. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karena hanya boleh memilih satu, jadi ini tombol jangan digeser. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah jadi, kita bisa lihat lewat ini ya, simbolnya mata. Review. Atau kita mau kasih temanya diganti biar agak menarik. Seperti ini bisa. Terus, oh iya, fotonya belum masuk karena nanti ada syarat memasukkan foto, upload fotonya harus ada. Nah, ini kita tambahkan dulu. File upload, berarti harus menambahkan
foto. Upload atau unggah foto calon siswa. Nah, ini dirubah jadi 100 MB misalnya maksimalnya, kemudian sudah sampai situ. Nah, ini kalau mau share sini, linknya di copy, masukkan ke kantong tugas. Sudah seperti itu aja, Bu. Nggak sulit, seperti itu saja. Nah, sekarang kita yang buat kuisnya. Kita close dulu, membuat kuis seperti ini. Bisa ditambahkan foto. Misalnya kita mau buat soal tentang IPA tentang gizi misalnya. Tambahkan foto misalnya 4 sehat 5 sempurna. Atau makanan gizi seimbang. Nah, sudah muncul, kita jawablah soal di bawah ini dengan benar. Seperti itu biasanya kita membuat soal. Choice saja. Apa soal ini? Makanan yang mengandung karbohidrat di bawah ini adalah nanas, nasi, misalnya ayam, atau tomat misalnya. Jawab yang benar dengan beri tanda cek. Seperti itu. Jangan lupa diberi skornya. Skornya berapa? 10 misalnya. Tuh. Lanjut lagi, kita buat soal yang bisa pilihan ganda, bisa juga dengan short answer atau isian. Gizi seimbang adalah titik-titik atau makanan yang mengandung ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, dengan tambahkan di sini gizi seimbang. Ini adalah prediksi jawaban siswa. Kalau ingin membuat soal di Microsoft 365 menggunakan form ini, untuk soal isian, jenengan harus memprediksi jawaban siswa secara tepat. Jadi misalnya gizi seimbang. Tapi kan anak biasanya jawab dengan banyak cara menulis. Ada yang seperti ini, gizi seimbang, ada juga yang G-nya besar. Seperti itu. Atau prediksi jawaban yang lain harus jenengan tampung juga di sini. Seperti itu. Harus dijawab berarti required. Tak muncul ya. Oh iya. Berarti dia bisa membaca semua jawaban kita
atas semua jawaban responden walaupun itu hurufnya besar atau kecil. Tidak seperti Google Form ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita tidak perlu banyak memprediksi banyak jawaban huruf terkait dengan huruf kalau ini. Oke, saya kira cukup untuk Google Form untuk Microsoft Form untuk hal kuis. Nanti di soal yang Bapak Ibu buat itu sepertinya membuat 5 soal, minimal 5 soal. Nah, soal ini yang Bapak Ibu buat itu akan terhubung dengan tugas-tugas yang lain. Jadi monggo membuat tugasnya itu sesuai dengan pelajaran atau muatan pelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan di SWE, di bahan ajar, di bahan ajar yang akan dipost di kelas atau juga untuk form ini. Jadi nanti ada kesinambungan. Kalau sudah seperti itu nanti jenengan lebih mudah karena nanti form soal ini juga akan di-embed di SWE. Kita besok kan bahas SWE nggih Bapak Ibu. Jadi akan di-embed di SWE juga. Akan dimasukkan ke PowerPoint online. Jadi kalau bisa soalnya itu berkesinambungan saja, jadi nyambung gitu. Nyambung antara materi yang Bapak Ibu buat di PPT, nyambung di soal evaluasi yang dibuat di Microsoft Form melalui kuis ini. Kalau share-nya, temanya itu sama seperti yang ada di angket tadi ya, form untuk angket share seperti ini. Nah, nanti kalau di embed itu yang ini. Wujudnya banyak sekali seperti ini. Oke. Banyak sekali linknya ini banyak sekali. Nah, ini nanti kalau sudah di-copy dimasukkan ke SWE. Besok saya jelaskan tentang SWE. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo. Bisa mendengar suara saya? Dek Firda, bisa mendengar suara saya? Nggih. Iya, Mas. Oke, ada pertanyaan untuk form ini? Bisa, Mbak. Nggih. Ada pertanyaan? Bu Siti Rohmatun, ada pertanyaan, Bu? Bu Siti Rohmatun, mengangkat tangan, ada pertanyaan? Monggo. Halo? Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke Mac. Kita lanjutkan ke Mac, yaitu Microsoft Education Center. Tadi ada banyak yang tanya, ada yang sudah selesai juga, ada yang sudah lulus. Jadi ternyata grup ini terdiri dari peserta yang sangat luar biasa bersemangat. Nah, Mac itu jenengan buka di Microsoft. Microsoft Education. Ini kita buka di sini. Nah, kita cari yang untuk teacher aja, yang sesuai dari ini. Office 365 Teacher Academy dibuka. Kemudian kita buka di sini. Kalau kita belum pernah, pasti kita diarahkan untuk mengisi akunnya dulu. Akunnya ya akun Jateng Pintar yang jenengan itu dimasukkan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah masuk dengan nama kita. Kemudian redeem achievement code, dimasukkan kode yang tadi saya share.
itu dimasukkan di sini. Oke, karena saya tidak akan memasukkan, kalau jenengan kan redeem, ditulis apa, diklik redeem. Karena saya cuma mau lihat-lihat aja, jadi cancel. Oke, terus kita mau mengerjakan. Kalau mulai mengerjakan, ini ada 13 course nih Bapak Ibu. 13 course ini harus diselesaikan semua. Diselesaikan semua. Buka open course, start course. Nah, maksudnya ini apa? Sebelum kuis ada beberapa materi yang ada di atas kuis tersebut. Maksudnya apa? Jenengan diminta sebenarnya untuk literasi digital, belajar sendiri. Ya karena ini berbahasa Inggris, mungkin kita juga kesulitan untuk satu-satu belajar. Nah, kita bisa skip materi-materinya ini. Dianggap sudah bisa saja. Kita next, kan di sini ada tombol next, di next saja sampai ke kuis. Nah, kuisnya ini dikerjakan Bapak Ibu. Tidak usah takut salah. Setiap kali mengerjakan seperti ini, saya hanya nyoba. Oh, ternyata salah. Berarti jawaban yang betul adalah true. When students are collaborating within Office Online, a good rule of thumb is to assign roles so students know their parts. Berarti jawaban yang benar adalah true, tapi saya jawabnya false. Ini bisa jenengan ditulis saja jawabannya. Oh, untuk developing workforce ini, question satunya jawabnya true. Lanjut. Misalnya saya sini aja. Oh, jawaban yang benar ini. Dan seterusnya. Nah, nanti ini bisa diulang Bapak Ibu. Bisa diulang lagi. Saya jawabnya nggak baca soal, langsung aja. Nah, tapi Bapak Ibu catat ya yang benar apa, seperti itu, sambil dibaca-baca. Kemarin saya seperti itu. Kita kan otomatis juga belajar dari sini. Otomatis kita juga ikut belajar dari sini. Nah, quiz result. Saya hanya mendapat skor 20. Padahal KKM-nya atau standarnya harus 80 agar kita masuk kriteria lulus. Nah, Bapak Ibu bisa ulang lagi, back to overview, resume learning part. Resume course. Kita lagi, coba lagi seperti tadi. Atau ini sudah beda lagi course-nya. Kita cari yang tadi, yang soal seperti tadi. Ini, yang developing for workforce ini kita ulang lagi bisa. Nah, soalnya sama, kita ulang, tapi jawabannya yang sudah kita catat betul tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nilainya harus minimal 80. Bisa diulang lagi sampai nilainya 100 juga bisa. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, itu akan muncul transkrip. Jadi di profil, my profil ini, di my profil, ya. Bagaimana? Gambarnya belum muncul. Gambarnya belum muncul. Sebentar. Di peserta belum muncul. Ini sudah muncul? Belum muncul. Untuk yang lain gimana? Screen-nya sudah muncul belum? Sudah, Mbak. Oh, yang lain sudah. Mungkin sinyalnya. Mungkin sinyalnya Mas Saiful coba. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini ada view transkrip. View transkrip ini. Nah, ini nanti jenengan download
dan hasilnya nanti masuk ke tugas MEC. Sudah selesai seperti itu saja, tapi dipastikan jenengan nilainya minimal 80. Seperti itu. Oke. Kita kembali di pagi saya share. Nah, ini reading code-nya yang bisa Bapak Ibu akses. Jadi jangan lupa, tadi ada yang semangat banget mengerjakan, sampai reading code-nya lupa nggak dimasukkan. Ya. Jadi jangan lupa masukkan reading code. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau ingin bertanya, silakan raise your hand. Ya, Mas Khairuli. Mas Khairuli. Oke, Mas. Halo. Berarti untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah jelas semua. Tinggal saya tadi hanya mengulang tentang meeting dan mengulang yang paling krusial tentang MEC tadi. Saya kira untuk malam ini cukup nggih Bapak Ibu. Kalau mau ada pertanyaan lewat room ini, saya tunggu beberapa menit karena masih banyak tugas yang harus saya kerjakan terkait dengan kantong tugas Bapak Ibu juga. Attendance list aman. Kemudian meeting juga aman, rekodnya sudah jelas. Oleh karena itu, Bapak Santoso ingin bertanya, Pak. Iya, Bu. Oke, monggo, Pak. Iya. Saya masih belum jelas yang mengupload screenshot tadi loh, Bu. Saya kok belum menemukan tempatnya. Screenshot pertemuan kita ya. Coba sebentar. Coba. Mas Khairuli. Halo, Mas Khairuli. Halo. Tadi Mas Khairuli sepertinya sudah akses assignment-nya. Coba. Karena sini adalah tampilannya itu tampilan penyelenggaranya. Sini nggih Bapak Ibu, sebentar. Nah, di sini ada tugas nanti. Dan buka. Nanti kalau tampilan di tempat saya seperti ini. Tampilan di tempat saya seperti ini. Jangan kerjakan satu persatu untuk tugas-tugasnya. Ada di sini. Oke. Coba nanti difotokan kalau tampilan dari tempat jenengan seperti apa. Itu tugasnya ada di sini. Itu saja, nggih. Oh iya. Ya, siap, Bu. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oh, sudah cukup, nggih. Demikian, Mbak Upit. Mbak Upit ingin bertanya?
Iya, Mbak. Ya, monggo. Di assignment saya tuh kosong itu, Mbak. Di kelas notebooknya? Kelas notebooknya, bentar. Di kelas notebook ada arahan berbahasa Inggris, tapi tidak ada tugas itu. Oh ya, nanti coba saya akses salah satu dari kelompok kita, nggih. Biar nanti saya bisa tahu tampilannya seperti apa. Biar jenengan bisa langsung upload tugas-tugas jenengan. Oke, yang lain? Nggih. Monggo. Halo, Mbak Nggih. Siska. Iya, Dek Firda, nggih. Jadi tadi saya juga bingung nyari di akses di assignment kok nggak ada gitu. Terus terus akhirnya ketemu tampilannya saya sebagai peserta ya. Kalau Mbak Siska kan sebagai penyelenggara mungkin beda. Nanti masuk ini buat teman-teman juga. Nanti masuknya benar di note apa tadi namanya? Notebook ya? Iya. Kelas notebook ya? Ya, masuknya di kelas notebook itu nanti ada 3 pilihan kalau nggak salah. Sebentar. Ada 3 pilihan. Iya, memang tulisannya bahasa Inggris. Ada konten library kayaknya, ada konten library dan lain-lain. Kalau konten library itu adalah contoh bagaimana nanti ada pedoman di situ, ada contoh dan pedoman. Kalau jenengan buka konten library-nya ada contoh dan pedoman. Pedoman itu syarat-syarat yang harus ada di screenshotan jenengan dan contohnya ada di situ. Jadi nanti jenengan tinggal masukkan saja screenshotan itu. Jika kantong tugasnya nanti coba saya lihat di salah satu dari peserta di sini. Oke? Kita nanti nguploadnya di mana, Mbak? Yang dimaksud di kantong tugas itu? Ya, di kantong tugas itu, di assignment itu seharusnya itu ada. Nanti coba saya akses salah satu dari peserta di sini. Oke? Oke, baik. Mungkin tadi belum ketemu ada tulisan bahasa Inggris yang dimaksud tadi karena belum diklik ada tanda panah kecil di bagian sebelah kiri tulisan welcome to class Siska Jateng 13 itu ada panah kecil di situ. Mungkin yang belum tahu nggih. Tadi saya juga bingung nyarinya di situ terus saya klik ada masuk di collaboration space ada, content library ada sama kelas sendiri ada nama kita. Oke. Ya, coba jadi di namanya itu coba diklik. Coba di nama itu ada diklik lagi coba. Itu ada kayak tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas MEC itu, Mbak. Oh iya. Terus tugas 1 juga dibuka coba. Sudah, masih kosongan. Oke. Ya nanti saya buka dari akun jenengan biar lebih jelas nggih. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Iya. Makasih Mbak Siska. Oke, sama-sama. Oke. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan, nggih. Untuk yang akun nanti saya coba masuk ke salah satu, mungkin punya Dek Firda. Saya coba akses. Semoga saja malam ini kita bisa selesaikan untuk tugas 1 dan tugas 2-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, untuk besok kita kan jadwal jam 10 nggih. Karena keluarga dari sekolah saya itu ada yang meninggal, nggih. Saya berarti mungkin tidak bisa untuk jam itu. Maka bagaimana kalau kita pertemuannya malam saja seperti hari ini nggih, malam seperti waktu ini. Pripun Bapak Ibu? Saged mboten? Setuju. Iya, bisa. Oke, berarti malam saja nggih, berarti nggih. Ya, saya sepertinya saya besok itu harus di tempat guru yang meninggal itu, nggih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu lagi besok Ba'da Isya. Semoga kita diberi kesehatan dan dapat bertemu kembali besok.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nih menang. Ya nek ra mriki malah mambu. Ono yang ngomong sing biak ya. Ngomong ini banter aku tinggal. Suarane.
Hmm.